Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'du. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. فكيف حالكن أيتها الطالبات؟ نلتقي مرة أخرى بعد فراقنا بمدة أسبوعين تقريبا، صحيح؟ نعم. Kita bertemu kembali walaupun tidak dengan bertatap muka, namun kita memulai kembali KBM yang sempat tertunda karena ujian. Wal'an nastamir, kita lanjutkan materi kita di Al-Qawaid Al-Arba'. Semoga antunna semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan nikmat yang begitu agung ini, yaitu dan senantiasa diberikan nikmat yang begitu agung ini, yaitu apa? Nikmat kesehatan. Ustazah mengingatkan kembali untuk memulai hari-hari di sebelum semester berakhirnya semester 1 ini dan setelah berakhirnya UTS, sudah mengingatkan kembali pada antunna agar selalu memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Nah, mendapatkan kembali semangatnya karena ini merupakan termasuk liburan yang lumayan panjang. Dan pembelajaran yang kita lakukan meskipun secara online ini menjadikan kita agak bersantai. Kenapa? Karena pembelajaran yang dilakukan melalui daring menggunakan HP itu banyak sekali godaannya ya. Sebagian kita ada yang mampu menghadapi ujian tersebut dan sebagian kita terlena dengan ujian tersebut. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam surah apa? Asy-Syams fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Allah telah memberikan kita dua jalan, yaitu jalan menuju kebaikan ataupun jalan menuju keburukan. Dan kita sebagai manusia memilih kedua jalan tersebut. Di antara kedua jalan tersebut yang mana yang akan kita tempuh? Apakah jalan menuju kebaikan ataupun jalan menuju keburukan? Nah, dan manusia itu mempunyai akal pikiran tentunya. Kemanakah langkahnya akan memilih? Apakah dia ingin mendapatkan balasan yang begitu nikmat nantinya di akhirat atau sebaliknya? Jika dia ingin mendapatkan balasan yang nikmat, maka ia akan menghabiskan hidupnya dengan jalan yang menuju kepada kenikmatan tersebut walaupun begitu sakit ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya surga itu al-jannah dikelilingi dengan perkara-perkara yang begitu pahit. Sedangkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu dikelilingi oleh jalan yang begitu indah. Nah, sebaliknya ya. Nah, innal jannah muhatah bi al-makarih. Nah, pada pertemuan sebelumnya silahkan dipersiapkan dirinya untuk memulai materi ini. Insyaallah materinya singkat karena sudah tahu antunna masih belum
menerima belum begitu mau menerima materi yang cukup kuat karena setelah selesainya ujian ya. Bagi yang belum puas dengan nilainya yang kemarin, sudah berharap sekarang lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, kemarin kita selesai membahas al-qaidah al-ula. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke al-qaidah ats-tsaniyah. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada al-qaidah al-ula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memerangi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tersebut meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi rezeki. Nah, tatkala mereka ditanya, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit." Dan seterusnya, ketika mereka ditanya apa yang mereka jawab? Siapakah yang menciptakan? Siapakah yang memberi rezeki? Ketika mereka ditanya dengan pertanyaan tersebut, mereka menjawab apa? La yaqulunallah. Mereka akan menjawab bahwasanya semua itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu melakukan tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun pengakuan mereka tersebut tidak menambah sedikit pun dari keimanan mereka. Keimanan mereka dengan hal tersebut tidak bermanfaat. Mereka hanya meyakini tauhid rububiyah tanpa meyakini tauhid uluhiyah. Nah, tauhid rububiyah apa? Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Rububiyah, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Nah, itu tauhid rububiyah, meyakini hal tersebut. Namun hal tersebut tidak menambah sedikit pun dari keimanan orang-orang musyrik tersebut. Nah, syaratnya apa? Meyakini tauhid rububiyah, begitu juga tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Jika seorang meyakini salah satu tauhid di antara tauhid yang tiga ini, maka keimanan seorang tersebut tidak dikatakan sempurna, melainkan tidak cukup. Karena tauhid yang satu dengan yang lainnya itu saling mengikat, saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Coba bayangkan, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberi rezeki, namun tidak menyembah Allah. Padahal Allah yang memberikan kita rezeki. Mana rasa syukur kita? Nah, sampai sini bisa dimengerti? Nah, kemarin banyak yang salah. Tauhid, orang-orang musyrik itu meyakini tauhid apa? Nah, banyak yang salah di sini. Jawabannya tauhid rububiyah. Nah, orang-orang musyrik yakin bahwasanya Allah yang menciptakan. Namun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaidah al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama ya, qaid yang pertama. Mereka orang-orang musyrik meyakini tauhid rububiyah Allah, yaitu mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Kita lanjut ke al-qaidah ats-tsaniyah. Pada kaidah yang kedua ini, orang-orang musyrik juga annahum yaqulun ma da'awnahum. Di matanya ada annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Jika pada sebelumnya orang-orang musyrik itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, pada kaidah yang kedua ini mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menjadikan perantara dalam sesembahan mereka. Orang musyrik menjadikan sembahan mereka sebagai perantara dan pemberi syafaat. Nah, ketika mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan antara sembahan mereka
antara ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada sebuah perantara. Dan ini menyekutukan Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, jangan jadikan adanya perantara di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka berkata, annahum yaqulun, mereka berkata, ma da'awnahum, sungguhnya kami tidak berdoa kepada mereka maksudnya sesembahan mereka, baik itu patung, orang-orang soleh yang sudah meninggal, kemudian mereka minta-minta kepada mereka. Ma da'awnahum, kami tidak meminta kepada mereka, itu orang-orang yang soleh, para anbiya, orang-orang musyrik ya, berkata, kami tidak berdoa kepada mereka, yaitu orang-orang yang soleh atau para anbiya yang sudah meninggal. Wa tawajjahna ilaihim, dan menghadapkan wajah kami pada mereka. Ma da'awnahum, tidaklah kami meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka dan menghadapkan wajah kami kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan untuk meminta kepada mereka, melainkan kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan untuk memperoleh syafaat. Mereka menjadikan perantara antara diri mereka pribadi dan Allah. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka meyakini, mereka merasa bahwa diri mereka itu penuh dengan dosa, tidak layak untuk langsung meminta kepada Allah, sehingga mereka menjadikan perantara antara diri mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan seperti ini tidak lain hanya menambah dosa bagi mereka. Kenapa? Karena hal tersebut termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Sebagaimana disebutkan, fadalilul qurbah qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Inilah keyakinan mereka. Madza walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Di sini ada yang kurang lamnya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Mungkin bisa dilihat di mushafnya nanti apa maknanya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia, itu selain Allah, berkata, kami tidak menyembah mereka. Coba dilihat, diperhatikan, kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah sesembahan yang mereka anggap itu sebagai pemberi syafaat. Kami tidak menyembah kepada mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuan mereka menjadikan perantara antara diri mereka dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar perantara tersebut mendekatkan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Dan ini merupakan pemahaman yang salah. Apa yang Allah balas dengan keyakinan mereka pada akhir ayat tersebut, itu innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan, dan sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma hdina. Semoga Allah selalu memberikan kita petunjuknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan keyakinan yang salah. Kita menganggap hal tersebut enteng ya, mungkin kita menganggap
perkara tersebut ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita menjadikan perantara di antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Wa dalil syafa'ah qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu menyembah selain Allah, dan padahal sesembahan tersebut tidak mendatangkan, mereka meyakini bahwa sesanya sesembahan tersebut tidak mendatangkan sedikit pun kepada mereka, mendatangkan sedikit pun kepada mereka sebuah manfaat ataupun mencegah mudarat. Akan tapi mereka berkata wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, mereka itu hanya memberi syafaat kami pada Allah Subhanahu wa taala. Al-musyrikun, ini masih penjelasan al-qaidah ats-tsaniyah. Al-musyriku zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziq wa ya'buduna Allah lakinnahum ja'alu fi ibadatillah wasilatan bi'tiqadi anna hadhil wasilah tuqarribuhum ila Allah. Nah, di antara ciri orang musyrik yaitu mereka rajin beribadah, namun mereka menjadikan di dalam ibadah mereka adanya perantara. Yaqulun, orang-orang musyrik berkata, bi annahum, bahwasanya sesembahan mereka yaitu orang-orang solih, mereka menyembah orang-orang solih yang sudah meninggal. Nah, menjadikan perantara antara diri mereka dan Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka menyembah para anbiya, mereka beribadah di kuburan-kuburan para anbiya, dan seterusnya. Bi annahum la yanfa'uhum wa la yadurruhum, bahwasanya sesembahan mereka itu tidak bisa mendatangkan suatu manfaat ataupun mencegah suatu mudarat. Bal ya'budunahum, mereka orang-orang musyrik itu menyembah orang-orang soleh atau para anbiya ataupun yang lainnya itu dengan keyakinan bi'tiqad annahum yashfa'unahum, bahwasanya sesembahan mereka itu bisa memberikan syafaat kepada mereka. Kama qala Allah fi muhkami tanzilihi wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah orang-orang soleh ataupun para anbiya bukan dengan mereka meyakini bahwasanya sesembahan tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mencegah sebuah mudarat, akan tapi mereka berkeyakinan bahwasanya sesembahan tersebut bisa mendatangkan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwasanya orang-orang musyrik itu melakukan kesyirikan dalam perkara uluhiyah, bukan dalam perkara rububiyah, ya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada kaidah yang pertama, orang musyrik itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, itu termasuk tauhid rububiyah. Nah, orang-orang musyrik tersebut tidak menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyahnya, melainkan tauhid uluhiyah, yaitu mereka menyembah, menjadikan sekutu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin di soal tauhid Rasulullah bertanya, menyebutkan di sana, mencantumkan pertanyaan, tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah, ya, ibadah. Banyak yang salah di sini. Nah, insyaallah pengertian asy-syafa'ah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Asy-syafa'ah itu dari asy-syaf' itu lawannya al-witr. Witr itu sebagaimana yang kita ketahui 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, nakhtatim liqa'ana majlisana muhadaratana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa bertanya lewat Telegram. Ustazah tunggu, dan Ustazah akan menjawab dari Telegram insya Allah. Jangan malu bertanya sesat di jalan. Nanti sebelum ujian takutnya materinya semakin menumpuk dan tidak dari pertemuan pertama belum ada yang difahami, jadinya percuma ya. Takutnya begitu. Jangan dikodoknya pas ujian nanti. Berusaha memahami pelajaran ketika pelajaran tersebut berlangsung dan berakhir. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.